Saya ingin ke Deputi 7 BIN Wawan Purwanto. Pak Wawan, yang jelas sebelumnya kita dengar pernyataan sejumlah menteri, misalnya demonstrasi ini ditunggangi kepentingan politik, dibiayai asing. Sempat Menteri Pertahanan mengatakan itu. Nah, saya ingin tahu temuan-temuan BIN sejauh ini menguatkan sinyalemen itu atau malah justru menemukan hal sebaliknya? Ya, sekarang kita karena bola sudah ditangani penegak hukum, semua nanti kita bisa saksikan pada saat sidang peradilan. Di sana dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya fair sehingga nanti akan tampak dan masyarakat bisa menilai. Dan kita ingin semuanya transparan. Sehingga tidak ada seawah sangka karena negeri kita ini kan menuju kepada sesuatu yang kita idamkan. Meskipun yang kita idamkan itu pasti awalnya menuai pro dan kontra. Sehingga kalau misalnya ada proses hukum seperti ini, ya secara seksama kita tegak hormati. Dan secara prinsip kita ingin semua menghormatinya. Aturan main itu tetap kita juga yang membuat. Sehingga andai kata di dalam demo itu ada pelanggaran-pelanggaran, ya kita harus siap untuk menerima sanksinya. Karena sebetulnya demo tidak dilarang. Tapi termasuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat ya Pak? Ya, semuanya ada propam, kemudian juga ada proses pra-peradilan, kemudian di dalam internal kepolisian sendiri ada ankum, atasan yang berhak hukum, dan semuanya juga di sana disampaikan tentu dari setiap kali ada pelanggaran kode etik maupun juga apapun yang dilanggar di situ tentu ada sanksinya. Jadi tidak ada yang kita bebas hukum atau bebas nilai, tidak. Jadi semua bertanggung jawab. Gitu. Terima kasih Pak Wawan sudah bergabung di Mata Najwa. Pak Puji, singkat saja Pak Puji. Propam sudah ada, tadi katanya sistem seharusnya sudah ada. Akankah memang masyarakat akan melihat kalau memang ada oknum aparat yang melakukan pelanggaran, itu bisa dipastikan juga memang menerima sanksi? Pak Puji, dari Kompolnas bisa juga membantu menjamin itu? Iya, kami menjamin itu karena seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan itu sudah tepat. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, Kompolnas sudah memberikan rekomendasi. Nah, berarti terus kemudian kita awasi apa yang terjadi berkaitan dengan masalah pelanggaran hukum. Kami setuju bahwa masyarakat yang melakukan demo anarkis ya ditindak sesuai hukum. Nah, anggota pun begitu yang melakukan tindakan kekerasan atau kemudian melanggar hukum, ya ditindak. Tadi seperti yang Pak Wawan sampaikan itu sudah tepat. Nah, kami sekarang monitor dan mengawasi itu. Oke, dimonitor, diawasi Kompolnas. Publik apa yang bisa dilakukan? Singkat Mas Haris, kita juga ikut mengawal? Biasanya sih yang dibawa ke proses hukum itu justru yang dapat tekanan publik. Lembaga-lembaga pengawas itu malah nggak efektif menurut saya. Jadi saya lebih terima kasih ke narasi, Mata Najwa, publik, sosial media. Kasus Kendari tahun lalu tuh, yang 4 mahasiswa ditembak sampai tengkoraknya hancur segala macam. Saya pikir itu kemarahan publik lewat saluran informasi yang menurut saya lebih efektif. Baru kemudian nanti ada lembaga-lembaga pengawas yang datang. Jadi memang sebetulnya saya melihat penegakan hukum itu salah satu faktor pentingnya itu memang pada democratic crowd. Jadi kerumunan publik yang mengklaim demokrasi. Jadi sebagai penutup saya mau bilang begini Nana. Blessing in disguise-nya ini begini. Situasi yang makin represif di negara ini justru makin melahirkan daya tahan yang lebih bagus di masyarakat sipil. Jadi saya sekali lagi mau respect saya yang luar biasa buat teman-teman anak muda, mahasiswa yang memang terus bersuara. Jadi kalau bisa teruslah. Terus bersuara. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman, sehat semuanya. Sampai jumpa. Thank you Mas Haris, Pak Puji. Terima kasih. Pernah ada masa kita sangat sulit untuk angkat suara. Sekedar berbicara saja bisa berakhir di penjara. Masa-masa kelam itu sudah berhasil kita singkirkan. Sekarang perbedaan pendapat bisa bebas dirayakan. Berpendapat secara lisan, tulisan maupun demonstrasi menjadi hak yang sangat terang dilindungi konstitusi. Menangkap para perusuh tentu perlu dilakukan, tidak perlu ragu-ragu menindak pelaku kejahatan. Yang penting, jangan asal tangkap secara serampangan, sekedar menghalangi hak warga berpendapat di jalanan. Justru penting negara melindungi aksi-aksi massa dari penunggang liar yang punya agenda tak terduga. Sebab demokrasi tidak hanya mengakui jalur formal,
Menyatakan sikap lewat jalur terbuka pun cara yang legal. Aspirasi publik perlu didengarkan institusi resmi agar aksi ekstraparlementer tak terjadi berkali-kali. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau